700 ribuan dapat always on display. Kayak apa sih smartwatch-nya? Punya fitur always on display itu emang keren banget. Selain bisa buat pamer, fitur ini juga mempercepat kita kalau misalkan mau lihat jam, karena nggak harus pakai tap to wake atau raise to wake. Penasaran smartwatch-nya kayak apa? Namanya Mi Bro Watch X1. Yes, Mi Bro ini adalah anak perusahaan Xiaomi yang baru established sekitar tahun 2016. Tolong koreksi gua kalau gua salah. Anyway, smartwatch ini di atas kertas nawarin banyak banget poin plus, kayak misalkan AMOLED display, waterproof, always on display, SPO2, 38 fitness mode, dan 14 hari of battery life. Yang dimana semua poin plus tersebut berkontribusi untuk membuat gua akhirnya memutuskan untuk membeli si Mi Bro Watch X1. Sebagus apa sih smartwatch-nya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Boxnya berbeda dari smartwatch lain. Dia lebih cenderung kotak ketimbang persegi panjang. Warna boxnya dominan putih dengan gambar smartwatch-nya di bagian depan dan fitur-fiturnya di bagian samping. Di dalam boxnya kalian tentu dapat unitnya sendiri, disertai dengan kabel charger dan manual book. Nah, ini satu lagi. Gue kira ini warranty card, tapi ternyata ini adalah quick guide. Jadi buat orang-orang kayak gue yang males banget baca manual book panjang-panjang, bisa baca ini aja. Itu aja sih isinya. Langsung kita masuk ke aspek pertama, desain. Pertama kali gue ngeliat si Mi Bro Watch X1 ini, Mi Bro X1 aja kali ya, lebih singkat. Pertama kali gue ngeliat Mi Bro X1, gue tuh langsung keinget sama desainnya Amazfit T-Rex, karena dia bener-bener mirip banget. Desainnya itu bisa dibilang lebih cenderung sporty ketimbang formal. Mungkin hal ini dikarenakan bodinya dari watch case-nya itu bener-bener tebel banget. Layarnya itu bulat dengan ukuran bodi 47 mm dikali 11,4 mm. Dengan bodi segede ini dan setebal ini, beratnya itu surprisingly cuma 57 gram. Mungkin hal ini dikarenakan bahan yang dipakai untuk watch case Mi Bro X1 ini tuh terbuat dari plastik bercampur zinc alloy. Kaca yang dipakai pada si Mi Bro X1 ini itu diklaim adalah tempered glass, jadi harusnya sih kuat ya. Nah, yang gue suka dari segi protection si Mi Bro X1 ini tuh, dia pinggiran layarnya ditutupin sama frame abu-abu. Jadi, gue berharap pinggiran layarnya itu nggak akan gampang kegores kalau misalkan si smartwatch ini kebentur sama meja atau tembok. Oh iya, gue lupa ngebahas warna. Warnanya itu didominasi oleh warna hitam, mulai dari watch case-nya sampai strap-nya. Nah, di bagian frame dari watch case-nya itu warnanya abu-abu dengan aksen merah di bagian atas, kanan, dan bawah. Ada tulisan water resist di bagian kiri dari frame-nya yang menandakan bahwa si Mi Bro X1 ini tahan api. Enggak lah, gue bercanda. Tahan air sampai kedalaman 5 atm. Gimana taunya? Ada di bagian kanan. Di bagian kanan terdapat dua tombol, yaitu home button di bagian atas dan sports mode button di bagian bawah. Kalau lupa, tenang aja karena di situ ada tulisannya. Di bagian kiri bodinya terdapat tulisan AI Watch yang menandakan bahwa si Mi Bro X1 ini adalah jam pintar. Iyalah kan smartwatch. Di bagian belakangnya ini yang justru agak sedikit mengagetkan gua karena plastik yang dipakai itu bener-bener terasa murah banget. Dia pakai plastik yang teksturnya kasar, nggak halus kayak yang dipakai Hello kebanyakan, tapi ya nggak apa-apa. Dan tentunya terdapat heart rate sensor. Strapnya berukuran 22 mm. Dia nyaman dan tipenya itu seperti jam-jam analog biasa. Jadi dia bukan kayak tipe strap Apple Watch. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat, ini lubangnya tuh bener-bener banyak banget. Jadi buat teman-teman yang tangannya kecil atau tangannya gede, itu bisa pakai si Mi Bro X1. Buat ganti strapnya juga gampang banget dan dia compatible sama hampir semua strap dengan ukuran 22 mm. Kalau dari segi kenyamanan, walaupun dia nggak senyaman Halo strapnya, tapi menurut gue ini udah cukup nyaman. Screen quality. Seperti yang gue mention di awal, layar yang digunakan oleh si Mi Bro X1 ini udah AMOLED. Resolusi layarnya juga cukup tinggi, 360x360 pixel, tapi menurut gue ini kok masih agak sedikit terlihat pixely ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ukuran layarnya 1,3 inch, yang menurut gue cukup decent, dan touchscreen-nya itu cukup responsif, tapi kenapa ini berasa agak sedikit delay ya?
Layarnya nggak pakai curve-curvean karena dia ditutup dengan frame abu-abu yang melindungi bagian pinggir dari layarnya. Yang dimana menurut gue pribadi, keberadaan frame ini justru membingungkan gue pada saat gue milih watch face yang cocok. Tapi ini preferensi. Paling itu aja sih sharing gue dari segi screen quality. Lanjut. Nah, ini menarik banget buat dibahas mengingat si Mi Bro X1 ini punya fitur Always On Display. Nah, kemarin gue sempat nyalain fitur Always On Display-nya selama 20 menit sebanyak 3 kali dalam sehari, dan baterainya itu turun dari 20% ke 10%. Nah, tapi gue nggak bisa ngejudge battery life-nya hanya dengan ngetes satu fitur doang, karena gue sendiri juga baru nyobain ini sekitar beberapa hari. Nanti gue akan bikin video update-annya lagi. Stay tune. So, sejauh gue tes, menurut gue battery life-nya oke lah, bisa menunjang gue untuk memenuhi kebutuhan gue, mulai dari notif, sports, dan non-stop heart rate monitor. Oke, lanjut. .38 Sports Mode merupakan selling point lainnya dari si Mi Bro X1 selain Always On Display. Selain mode yang normal kayak cycling sama running, gue juga nemuin ada beberapa mode yang unik kayak free training sama on foot. Ini menurut gue agak maksa, tapi ya udahlah disediain. Always On Display, ini dia nih selling point utama dari si Mi Bro X1. Always On Display-nya itu juga cuma ada satu style, yaitu analog biasa kayak gini. Kalian bisa atur Always On Display-nya ini mau aktif berapa lama, jadi dia nggak aktif 24 jam ya. Range-nya itu 5 menit sampai 20 menit, yang dimana menurut gua ini ya cukup oke lah. Cuma annoying-nya setiap kali kalian udah nyentuh timernya, itu kalian harus aktifin lagi Always On Display-nya. Mungkin ini adalah salah satu cara si Mi Bro X1 untuk menghemat baterai. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian nggak pakai amat fitur AOD-nya, ya matiin aja. Nyalakan pas kalian mau pamer. Mantap. Nah, menurut gue fitur AOD-nya ini berguna banget, mengingat race to wake di Mi Bro X1 ini tuh bener-bener lama banget. Dan nggak adanya tap to wake itu bikin gue gregetan banget kalau misalkan harus mencet button setiap kali gue mau lihat jam. So, menurut gue keberadaan AOD di Mi Bro X1 itu ngebantu banget. Fitur basic kayak heart rate monitor, step counter, dan sleep monitor juga turut hadir di Mi Bro X1. Vibration strength-nya juga bisa diatur melalui settings, habis itu juga ada power savings kalau misalkan kalian lebih pengen hemat baterai lagi. Dan segala warning buat kesehatan juga tersedia. Pokoknya kalian benar-benar jaga banget lah sama Mi Bro X1. Aplikasi yang digunakan si Mi Bro X1 ini namanya Mi Bro Fit. Nggak kreatif banget ya. But good news, Mi Bro Fit ini bisa digunakan untuk kalian para pengguna iOS dan Android. Anyway, di aplikasi ini kalian bisa ngelihat semua record yang direkam sama si Mi Bro X1. Watch face yang disediakan sama Mi Bro Fit itu juga lumayan banyak. Gua nggak ngitung berapa, tapi ini definitely lebih dari 50. Dan watch face-nya itu juga bagus-bagus cuy, dikategoriin lagi. Jadi kalian gampang banget buat nyari, misalkan mau yang analog, mau yang digital, itu gampang banget. Kecepatan nge-sync-nya itu juga tergantung dari size watch face-nya ya. Kalau misalkan dia ukurannya makin kecil, ya sync-nya makin cepat. Dan by default, dia cuma nyimpen 5 watch face. Jadi ada satu slot yang tulisannya custom watch face only. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti watch face kalian ke custom watch face, kalian harus buka aplikasinya. Gue waktu itu ngebeli si Mi Bro X1 ini sekitar 720.000 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan gue ditanya worth it apa enggak, menurut gue worth it dengan semua fitur yang dikasih plus Always On Display. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gue taruh di description box di bawah. Oke, gue rasa sekian dulu sharing gue tentang si Mi Bro X1. Kalau misalkan gue ditanya si Mi Bro X1 ini cocok buat siapa, gue akan menjawab si Mi Bro X1 ini cocok buat temen-temen yang suka desain yang sporty. Karena dengan bodinya yang gede dan tebel, serta banyak aksen-aksen mencolok, menurut gue Mi Bro X1 ini kurang cocok kalau misalkan kalian mau pakai ke acara-acara formal kayak kondangan. Selain itu, menurut gue si Mi Bro X1 ini juga agak kegedean kalau misalkan kalian pakai buat workout. Apalagi kalau misalkan kalian workoutnya itu yang banyak menggunakan tangan, kayak misalkan basket, badminton, gitu-gitu, ini akan sedikit ngeganjel. So, menurut gua Mi Bro X1 ini lebih cocok untuk teman-teman yang memiliki pergelangan tangan yang relatif lebih besar.
gue akan coba pakai si Mi Bro X1 ini lebih lama sehingga gue bisa sharing keluhan gue dan kebahagiaan gue terhadap smartwatch yang satu ini. Sip deh, gue rasa sekian dulu videonya, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.